Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian Al-Kabair, membahas dosa-dosa besar. Sekarang kita memasuki pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu lunasi, yang membunuh jiwa. Di dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, dalam nomor hadis 6870, kemudian Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3024, dan juga An-Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlu nafsi wa yaminul ghus. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang termasuk dosa-dosa besar itu adalah pertama, al-isyraku billah, ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, menyakiti ibu bapak. Wa qatlu nafsi, yang ketiga membunuh jiwa. Wa yaminul ghus, dan sumpah palsu. Ini udah masuk di sini. Kemudian yang membunuh jiwa ini terbagi dua. Ada membunuh yang diharamkan, ada juga membunuh yang disyariatkan. Nah, membunuh yang diharamkan yang termasuk dosa besar ada apa? Pertama, ya, membunuh orang mukmin. Yang kedua, membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir, orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam, yang mereka sudah ada perjanjian dengan pemerintahan bahwa mereka siap untuk membayar jizyah atau pajak, dan mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin. Yang ketiga, membunuh kafir mu'ahid. Nah, kafir mu'ahid itu orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Kalau di zaman Rasulullah dulu, seperti Rasulullah, ya, ada perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu antara kaum muslimin dengan musyrik Makkah. Nah, itu disebutnya orang-orang musyrik Makkah setelah adanya ikatan perjanjian dengan Rasulullah SAW, itu disebutnya kafir mu'ahid. Ya, jadi kalau sekarang ya ada negara-negara kafir, kemudian mereka sudah ada perjanjian damai dengan negara-negara Islam, dengan pemerintah Islam, maka mereka disebutnya adalah kafir mu'ahid. Nah, itu adalah ya haram dibunuh. Yang keempatnya yaitu ya membunuh kafir musta'min. Kafir musta'min itu orang kafir yang datang ke negeri Islam. Mungkin dia mau tur umpamanya, atau mungkin mau berdagang atau urusan kenegaraan, lalu mereka minta jaminan keamanan. Ya, minta jaminan keamanan dari pemerintah yang ada di negeri itu ataupun dari kaum muslimin yang ada di negeri itu. Itu namanya adalah kafir musta'min.
Nah ini adalah ya haram dibunuh. Jadi lagi yang haram, jiwa yang haram dibunuh, atau manusia yang haram dibunuh itu jadi ada orang mukmin, kafir dini, yang kafir muahid, dan kafir mustamin. Ya kafir mustamin. Adapun kalau orang membunuh orang mukmin, bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah menyediakan azab yang besar baginya. Ya, jadi siapa saja yang membunuh mukmin dengan sengaja, yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu pertama jahannam khalidan fiha. Orang ini adalah bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab jahannam. Yang kedua, ghadiballahu alaihi, Allah bakal murka kepada orang itu. Wa la'anahu, yang ketiganya Allah melaknatnya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah menyediakan bagi mereka atau bagi orang tersebut adalah siksa yang pedih. Ya. Kemudian kita lihat juga di dalam surah Al-Furqan ayat 68 ya sampai ayat 70. Di situ Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka tidak menyembah ilah yang lain, Tuhan yang lain, yang bersama dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafs, dan mereka tidak membunuh jiwa. Ada di haram Allah yang Allah haramkan untuk membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berbuat zina. Wa may yaqul dzalik yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu, berarti ya dia telah melakukan apa? Dia bakal mendapatkan dosa, ya, yang kuat sama. Yudha aku azab, dan azab bahkan dilipat gandakan baginya yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa ya'lu fi mu'ana, dan dia bakal kekal di dalam azab tersebut dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila shalihah, kecuali orang yang tobat, yang beriman, beramal saleh, wa ulaika yubadilu lahu sayyi'atihim hasanah, maka mereka itu Allah ganti keburukan mereka, ya kejahatan mereka, hasanah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika dalam ayat ini, sini adalah ada tiga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan yang dibunuhnya. Yang ketiganya, orang yang tidak berbuat zina. Nah, tetapi siapa saja yang menyekutukan Allah, siapa yang membunuh jiwa, siapa yang berzina, maka orang tersebut yang sama, yang dia bakal mendapatkan balasan yang dari perbuatan dosa itu. Dan balasannya, azabnya itu bukan azab yang ringan. Ya, bagi orang yang syirik, bagi orang yang membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, juga mereka ada berbuat zina, maka yudha aku lahul azab yaumil qiyamah. Pada hari kiamat azabnya, siksanya bakal dilipat gandakan. Wa ya'lu fi, bahkan dia bakal kekal di dalam neraka itu muhana dalam keadaannya, kecuali ya, illa man taba, kecuali orang yang tobat. Ya, orang yang tobat, wa amana dalam iman, wa amila amalan sholihah, kalau dia beramal dengan amalan yang soleh, nah itu insyaallah kejahatan dia akan diganti oleh Allah
bagi orang yang membunuh jiwa. Dan kemudian kita juga bisa dilihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari nomor 31 ya, dan nomor 6875. Kemudian Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Ahmad bin Qais. Dia berkata begini, "Dahatu li'an sohada rajul." Saya pergi ya dari rumah untuk menolong laki-laki ini, kata dia. Faradiyani Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menemuiku ya di perjalanan. Faqala, lalu Abu Bakar berkata, "Aina turi? Kau mau kemana?" Qultu, saya menjawab, "As-suhada rajul." Saya ingin yang membantu laki-laki ini. Qala, lalu kata Abu Bakar, "Irji, kamu pulang lagi." Fa'in sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima." Apabila dua muslim bertemu dengan menghunuskan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul bidah. Maka yang dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Lalu kata Ahmad bin Qais, "Qultu, ya Rasulullah, hadzal qatil fa qabalul maqtul." Kalau bahasa kita ada, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka saya paham. Tapi kalau yang dibunuh masih masuk neraka juga, gimana ini? Udah dibunuh tapi masih masuk neraka. Kata Rasul, "Innahu kana harisan ala qatli sabi." Karena dia punya keinginan yang keras untuk membunuh kawannya itu. Nah ini Mbak, ya, jadi apabila dua muslim ya banyak berantem gitu kan, sampai kata Nabi yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Nah, kalau masalah yang membunuhnya, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena dia ada niatan untuk membunuh lawannya tadi, cuma dia kalah cepat. Ya, karena dia kalah cepat, aja dia yang terbunuh. Nah, ini adalah dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala dari niatnya. Karena dia amalu niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niat, dan setiap orang bakal mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Tetapi bagaimana ada sebuah hadis ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tertawa yang melihat dua orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Sedangkan kalau dalam hadis ini yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi ada di hadis. Jadi Allah tertawa melihat dua orang ya yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Ini kasusnya berbeda. Kalau hadis yang menyebutkan bahwa yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga, itu adalah yaitu orang mukmin yang berperang melawan kafir, ya, melawan orang kafir. Lalu orang mukmin ini terbunuh, maka dia akan menjadi syahid, maka dia masuk surga. Lalu orang kafir tadi yang membunuh orang ini, akhirnya dia masuk Islam. Ya, orang kafir tadi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, akhirnya dia juga perang melawan orang kafir, akhirnya dia juga terbunuh juga. Nah, jadi maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Nah, adapun kalau hadis ini al-qatil wal maqtul kafirna, yang membunuh dan yang dibunuh adalah dua-duanya neraka, ini muslim dan muslim. Ya, muslim dan muslim, dan kalau masalahnya bukan masalah yang disayangkan. Adapun kalau mungkin orang ini membunuh, lalu mungkin dia diakan karena dia kena hukum kisah dan dibunuh lagi. Nah, maka orang yang membunuh ini tidak, karena orang yang membunuh karena kisah ini adalah membunuh karena ada alasan yang sah. Nah, ini ya kita harus hindari. Karena sekarang ini kan kadang-kadang masalah-masalah sepele, kadang-kadang nyawa bisa melayang. Ya, padahal membunuh ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya.
Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala fi hajjatil wada insatinnas faqala la tarji'u ba'di kuffar yaitu ba'dukum riqabati. Kata Nabi, dengarkanlah wahai manusia. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku dengan saling memerangi antara sesama kalian. Ya, jadi la tarji'u ba'di kuffar di sini, janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah aku tidak ada, kata Nabi. Yang dimaksud dengan kembali kepada kekafiran yaitu melakukan tradisi orang-orang kafir, yaitu apa? Yaitu waktukum riqabati. Jadi kita tidak boleh saling membunuh. Ya, sesama muslim, sesama mukmin kita tidak boleh. Makanya di dalam Islam ini sangat tegas. Ya, jangankan kita membunuhkan, melukai saja itu ada kisah. Ya kan? Sampai Allah menjelaskan kan, idan sabil nafsi wa maina bil aini wa naqfa bil aqli dan seterusnya. Ya, jangankan membunuh kan. Kalau orang itu rusak mata, rusak lagi matanya. Kalau orang itu banyak merusak telinga, rusak lagi telinganya. Kalau orang itu mungkin nyopotin gigi kita, nyopotin lagi giginya. Itu namanya kisah. Kalau tidak, itu ada namanya dia. Dia itu adalah dendam. Ya, dan ini Pak, miliknya gigi kita satu gigi, diamnya itu 5 ekor total. Itu satu gigi. Jadi kalau kita ada yang 4 top, ada 5 gigi kita jatuh. Nah, kalau kita banyak akses tidak untuk orang ini harus disemprotin lagi giginya. Saya minta dia aja, kalikan aja Pak. 5 gigi kali 5 otak, berarti 25 otak. Kira-kira sekarang total harganya berapa? Ya, kalau harganya 10 juta aja Pak, itu sudah 250 juta. Berarti kalau gigi kita 5 klotok saja Pak, nah itu dia yang bisa beli hijab. Itu apa? Dan ini sakit Islam itu ya menetapkan hukum seperti ini karena sakit tidak boleh kita membunuh. Tadi jangankan membunuh, melukai pun tidak boleh. Sampai di sini adalah ada kisah. Berarti kalau kita membunuh orang lain sama dengan membunuh diri kita. Kalau kita melukai orang lain sama dengan melukai diri kita. Kenapa? Karena kalau kita membunuh orang lain, nanti kita bakal dibunuh. Kalau kita melukai orang lain, nanti kita bakal dilukai. Dan kalau demikian, insya Allah kita bakal saling menghormati. Kalau kita punya benci, kesal dengan seseorang, kita tidak berani membunuh. Kenapa? Karena kalau kita membunuh, maka nanti pun kita bakal dibunuh. Akhirnya kita bakal saling menghormati. Kemudian kita lihat lagi tentang sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqta bainan nas yaumal qiyamah fi dima. Perkara yang pertama kali disidangkan antara manusia pada hari kiamat nanti adalah perkara darah. Ya, lagi. Awwalu ma yuqta bainan nas yaumal qiyamah fi dima. Jadi pertama kali yang bakal disidangkan ya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu minimal urusan darah. Artinya kalau kita sudah menumpahkan darah orang lain, kita sudah membunuh, itulah yang pertama bakal ya hari ini bakal disidangkan nanti yang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita harus hati-hati. Makanya kadang-kadang kita kan ya ngeri juga. Kadang-kadang orang baru terbunuh banyak kan sudah langsung banyak yang tembak di tempat. Apakah bagaimana nanti tanggung jawab di hadapan Allah? Kenapa? Karena nyawa seorang mukmin ini adalah sangat berharga. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, "Walladzi nafsi biyadihi laqatul mu'min aqdaru indallah min zawali dunya." Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh dia membunuh anak seorang mukmin itu lebih besar daripada luluh lantaknya dunia di sisi Allah. Berarti kan? Sampai nanti di sini kan sumpah dulu. Walakin nafsi biyadi, demi diriku yang ada di tangannya.
Lawan mukmin aktor, membunuh seorang mukmin aktor indah Allah. Itu lebih besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala min zawali dunia, daripada luluh lantaknya dunia. Kalau banyak dunia ini hancur, mungkin ya bangunan hancur, kalau mungkin karena gempa seperti atau seperti kita yang melihat kejadian tsunami waktu di Aceh, bagaimana kan luluh lantaknya. Nah, tetapi kata Nabi, kalau membunuh seorang mukmin itu adalah lebih besar di sisi Allah daripada luluh lantaknya dunia ini. Nah, ini yang tentang membunuh orang mukmin. Nah, sedangkan kalau kita membunuh tadi ya, membunuh kafir zimmi, kafir zimmi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu man qatala rajulan min ahli dhimma lam yajid rihal jannah wa inna riha la yujadu min masirati sab'ina am. Barang siapa membunuh seorang dari ahli dhimmi, artinya kafir dhimmi yang sudah membawa mengikat kejadian seperti dulu Pak, ketika Madinah yang ada dalam tangan ada di tangan kekuasaan kaum muslimin, lalu disebutkan banyak orang-orang Yahudi, yang tinggal di Madinah. Nah, mereka dibiarkan, tetapi mereka harus bayar jizyah. Ya, jizyah itu semacam pajak ya. Karena kalau orang Yahudi kan tidak dikenakan infak atau zakat. Nah, jadi itu bahwa mereka adalah membayar jizyah. Nah, jadi siapapun ya orang kafir yang tinggal di negara Islam, lalu sudah ada perjanjian damai dengan pemerintahan, artinya dia tidak akan memberontak, ya dia ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh penguasa seperti yang tadi, itu namanya dhimmi. Ini adalah haram dibunuh. Sampai kata Nabi, siapa yang membunuh ya kafir dhimmi, la yajid rihal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Wa inna riha la yujadu min masirati sab'ina. Sedangkan baunya surga itu sudah tercium, ya, sudah tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Artinya, kalau di dunia Pak, sampai ke surga itu membutuhkan waktu 70 tahun lagi, itu aromanya surga sudah tercium. Nah, orang yang membunuh kafir ini, kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini menunjukkan, ya, sebagaimana yang sudah dibahas dalam awal pembahasan, ini menunjukkan bahwa membunuh kafir ini adalah dosa besar. Sampai pelakunya diancam tidak mencium baunya surga. Nah, ini mengenai kafir ini. Kemudian mengenai kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid. Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah. Man qatala mu'ahidan lam yarid ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid, kafir yang sudah ada perjanjian damai dengan pemerintahan kaum muslimin, ya wa idza ini juga sama, tidak mencium baunya surga. Ya, tidak mencium baunya surga. Kemudian ada kafir mustabid. Kafir mustabid itu adalah kafir yang kalau kita jaminan keamanan tadi Pak. Nah, ini sekarang banyak yang maksud turis-turis yang masuk ke Indonesia, banyak kan, lalu mereka minta jaminan keamanan. Dan itu adalah wajib kita untuk melindungi mereka. Tidak boleh kita membunuh mereka. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kita bisa melihatnya di dalam Al-Quran. Itu surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa abriku ma'manahu dzalik bi annahum qaum la ya'lamun. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Ya, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Makanya ya, kalau umpamanya seperti bom-bom itu dengan alasan mereka kan orang kafir, sedangkan orang kafir kan harus dibunuh. Dan tidak semua orang kafir itu harus dibunuh. Jadi orang kafir yang harus dibunuh itu cuma satu Pak, kafir harami. Apa itu kafir harami? Kafir yang memerangi
Jangankan itu kan kita membunuh orang mukmin ya, membunuh kafir saja kalau mereka sudah menjadi zimmi atau mu'ahid atau mustahid, itu adalah termasuk dosa besar. Apalagi kalau kita sampai membunuh seorang mukmin. Dan mungkin ini saya karena tidak ada bayangannya ya, jadi ayat-ayatnya sebagian saya tidak dibacakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembunuhan. Ya, jadi mungkin Pak sedikit ada tambahan yang pembunuhan di sini ya, baik secara langsung membunuhnya itu, artinya mungkin ditembak atau dibacok atau di apa, ataupun dia membunuh dengan cara yang halus, ya, membunuh dengan cara yang halus dengan cara pelan-pelan. Itu banyak dia memakai racun banyak kan, jika tidak langsung nanti seketika mungkin dia mengalami sakit dulu dan seterusnya, itu sama saja. Bahkan sebagian ulama menjelaskan termasuk adalah pembunuhan dengan cara disihir, ya, dengan cara disihir atau kalau istilah sekarang mungkin di apa namanya disantet gitu ya, dan sehingga orang itu adalah mati gitu kan. Nah ini sama. Jadi membunuhnya itu baik dengan ditembak atau dibacok ataupun dengan cara disantet, asal benar-benar orang itu adalah jelas menyantetnya sehingga orang itu adalah banyak mati karena itu juga termasuk orang itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia adalah melakukan pelanggaran. Jadi cuma jadi kita harus hati-hati ya, harus hati-hati kalau menuduh orang itu banyak tukang santet, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini masalahnya sulit kan untuk dibuktikan. Ya, kalau jadi kita kadang-kadang ada kalau banyak siapa mau sakit sama siapa, disantet sama sepulan, tapi sepulannya nggak mampu, kayaknya demi Allah saya tidak, saya nggak percaya kalau demi Allah. Kalau sudah menjadi sumpah kosong baru saya percaya. Maka masih ada kan di daerah-daerah tertentu kalau orang itu sudah sumpah kosong baru masyarakat percaya dia tidak punya ilmu sihir. Ya sebetulnya Pak, nggak usah sumpah kosong. Ya, dengan demi Allah itu sudah cukup. Jadi kalau banyak demi Allah kita tidak percaya, kalau sumpah kosong percaya, berarti setelah tidak langsung kosong itu lebih agung, lebih mulia daripada Allah. Walaupun begitu, ya dulu kasus di zaman Khalifah di zaman Khalifah Umar itu ada seseorang, ada seorang pencuri dibawa ke pengadilan. Kemudian di pengadilan ditanya, apakah kamu mencuri? Demi Allah, saya tidak mencuri. Maka orang yang menuduh orang ini, ya yang melihat orang ini mencuri, apa kata dia? Oh kalau begitu berarti mata saya yang salah. Mata saya yang salah. Jadi kalau orang sudah sumpah demi Allah, wajib kita untuk membenarkan, wajib kita untuk mempercayainya. Adapun kalau dia bohong, nanti hukuman di akhirat lebih berat daripada hukuman dunia. Coba kalau orang itu sudah mengatakan demi Allah saya tidak mencuri, wajib kita membenarkan. Sampai ya orang yang melihat juga sampai mengatakan setelah dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri, oh kalau itu berarti mata saya yang salahnya. Ya sudah. Kalau kita kan enggak. Pokoknya kalau demi Allah enggak. Jadi ya ini harus terjadi dalam masalah tukang sihir ini. Kadang-kadang apalagi kalau kita datangnya ke orang pintar, ya orang pintar nanti datangnya, kalau nanti bisa diadu domba, ya. Ya, mungkin ini ya tentang dosa besar yang ketiga. Insya Allah nanti dosa besar yang keempatnya kita akan membahas tentang pukul walidain, menyakiti ibu bapak. Insya Allah nanti untuk pembahasan yang akan datang. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Ustaz, bagaimana kalau terjadi pembunuhan terhadap satu kelompok yang divonis menyimpang terhadap Islam, terus diserbu, terus biasanya dibunuh gitu? Ya, sebetulnya
yang berhak untuk membunuh itu kan penguasa, ya, itu hakim. Jadi bukan perorangan dalam Islam ini. Jadi kalau kita langsung menyerbu, langsung membunuhnya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, karena kalau orang ini murtad, ya, banyak orang ini murtad atau kufur, mereka itu hanya ditangkap di bawah pengadilan, lalu nanti disuruh tobat. Saya Fauzan menjelaskan, ya, itu di pengadilan itu diberikan waktu untuk itu supaya dia tobat itu selama 3 hari. Terus aja dinasehati, mereka mau tobat nggak, mau kembali nggak ke jalan yang benar. Kalau mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar, tetap mereka bersikap ke dalam kekufurannya atau dalam kesyirikannya, nah itu baru dari hakim dia menjatuhkan hukuman dia dibunuh. Ya, jadi kita tidak boleh kita sembarangan. Ya kan? Bahwa ini kan aliran sesat, bayangkan. Ya, walaupun aliran sesat kalau langsung dibunuh tidak boleh. Ya, banyak kalau aliran sesat yang paling tidak kita coba ya mungkin diadakan dulu semacam banyak diskusi, kemudian bahwa mereka kadang-kadang mungkin kadang-kadang ada orang yang lain sudah ikut-ikutan. Kita kasih penjelasan dulu, gitu kan? Bahwa pendapat Anda atau tidak ada yang seperti ini adalah menyimpang, bahwa berdasarkan Quran ini hadis ini mereka mau tobat atau tidak. Ya, jadi jangan langsung main kroyok gitu aja dulu, itu gak boleh. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan nanti. Karena awal-awal yang bukan itu harus dilakukan itu kan ada syarat-syaratnya. Wah. Sudah cukup? Ya. Mungkin ini yang pembahasan dari dosa-dosa yang ketiga, ya, yaitu mengenai membunuh orang mukmin atau kafir sini atau wahid atau mustahil. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.